Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mempromosikan ya produk atau jasa yang selama ini sudah kita jalankan atau sudah menjadi profesi saya terkait dengan keseharian saya. Nah, pada kali ini saya akan mempromosikan atau menjelaskan ya terkait dengan produk, bukan produk sih, jasa ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen ya. Jadi di dalam sebuah operasional di perusahaan itu tentunya harus mempunyai yang namanya konsep atau yang disebut biasanya itu berkaitan dengan bisnis proses ya di dalam sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Ya, jadi sistem manajemen sendiri memiliki beberapa kriteria atau beberapa metode, yaitu salah satunya adalah yang paling umum kita lihat ya untuk memastikan sebuah proses atau sistem yang berjalan ini berkaitan dengan mutu atau kualitas. Tentunya ini yang akan menjadi dasar atau pondasi dari pelaksanaan operasional di dalam sebuah organisasi atau di perusahaan. Nah, karena ini menjadi pondasi, jadi saya akan menggambarkan ibaratnya atau mengistilahkan terkait dengan sistem manajemen mutu atau quality management system terkait dengan kualitas sebuah operasional dalam perusahaan, yaitu dengan mengibaratkan membandingkan dua hal ya. Yang pertama adalah sistem manajemen ini kita gambarkan sebagai sebuah kendaraan ya mewah atau yang bagus ya, yang keluaran terbaru mungkin. Dengan pelaksanaan atau membuat sistem manajemen ini tentunya seperti ibarat mobil baru tadi, dia memiliki indikator yang jelas gitu ya. Kalau mobil sekarang kita lihat itu indikator bahan bakarnya ada, indikator overheatnya ada gitu ya. Berbeda dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin sering kita jumpai ya, misalkan terkait dengan kalau dulu istilahnya angkut ya, angkutan umum itu kadang-kadang mereka tidak ada speedometernya gitu ya. Nah, jadi sehingga apa? Kita tidak bisa mengukur sejauh mana bahan bakar kita akan nyampe dengan kapasitas yang sudah kita miliki gitu ya. Nah, jadi ibarat sebuah sistem manajemen di dalam suatu organisasi atau di perusahaan itu adalah indikator dari suatu perusahaan tersebut, di mana kita nantinya akan bisa mengukur bahwa oh, kalau saya beli barang kepada PTA yang sudah memiliki sertifikasi terkait dengan sistem manajemen mutu tadi, berarti barang saya bagus. Kalau misalkan kita memiliki perusahaan jasa yang memiliki sertifikasi terkait dengan sistem manajemen mutu, berarti pelayanan terhadap kita ini konsumennya adalah bagus. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kenapa sistem manajemen ini menjadi penting? Karena itu menjadi tolak ukur atau jaminan bagi kita sebuah perusahaan gitu ya. Nah, dulu kita mungkin banyak salah satu contoh ya, dulu mungkin kita juga sering mendengar istilahnya banyak transformasi ya dari teknologi-teknologi yang dulunya manual sekarang menjadi digital gitu ya. Nah, itu juga secara pelaksanaan itu adalah menjamin kualitas atau mutu dari pelayanan jasa dari sebuah taksi konvensional yang dulunya kita tidak tahu harga dan sekarang sudah mulai tergambar dengan baik gitu ya. Nah, kenapa kita memerlukan sebuah mutu yang baik? Karena tentunya yang pertama pasti tuntutan pasar. Jadi di pasar atau di market kita, pasti mereka berharap yang namanya kualitas yang bagus yang diberikan, mau itu bentuknya produk maupun jasa. Yang kedua adalah terkait dengan customer satisfaction atau yang namanya kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan ini juga menjadi bagian dari target utama dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Ya, terus terkait dengan ketahanan bisnis, di mana ya di era yang sekarang ini banyak digitalisasi, migrasi dari manual ke transisi yang namanya digital, ini juga
menjadi bagian pelayanan, termasuk mempermudah dari pelaksanaan atau proses yang kita jalankan. Nah, tujuan utama adalah terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu tadi yang berbasis dengan sertifikasi ISO 9001. Tentunya salah satunya pelanggan harus mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, itu jaminannya, gitu ya. Nah, sejauh ini makanya banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi itu melakukan sertifikasi terkait dengan prosesnya, terkait dengan sistem yang telah dibangun, ya, sehingga apa? Dia dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, itu tujuan utamanya, gitu ya. Nah, sehingga yang namanya kepuasan pelanggan itu akan bisa kita capai untuk melihat dari sisi pelaksanaan sistem manajemen tersebut. Nah, namun dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tadi bersertifikasi tentunya tidak mudah. Kenapa? Karena yang pertama adalah tentunya kita membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Yang pertama terkait dengan biaya atau budget yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua terkait dengan konsistensi karyawan yang harus kita pastikan, gitu ya. Terus terkait dengan penyesuaian proses kerja dari setiap pelaksanaan dan juga nanti sampai ke serah terima pekerjaan dengan customer ini harus dijamin. Nah, sistem manajemen ini merupakan sebuah standar, gitu ya, sehingga dengan melakukan sertifikasi ya sistem manajemen mutu tadi, tentunya kita berharap aktivitas atau pekerjaan dilakukan oleh karyawan atau organisasi tersebut ini menjadi standar atau istilahnya adalah sama, gitu ya, terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen ini. Oke, nah hasil kerjanya pun akan standar, gitu ya, sampai nanti ya benefit atau keuntungan bagi perusahaan ini juga harus akan bisa tergambar dengan sistem tersebut. Nah, tentunya tidak mudah dalam menerapkan sistem manajemen atau bisnis proses di dalam suatu organisasi. Ya, yang pertama memang kita harus dipaksa. Jadi terkait dengan budaya kerja di Indonesia ini, yang pertama adalah kita harus dipaksa terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga apa? Orang akan merasa terpaksa itu nanti, ya. Akan terpaksa karena harus melakukan itu sehingga menjadi bisa melakukan pekerjaan itu dan juga nanti akan terbiasa dengan aktivitas yang akan dilakukan sehingga akan menjadi kebiasaan dalam aktivitas kerja dan akhirnya akan menjadi sebuah budaya atau culture di mana sebuah proses ini harus tertib dilakukan dan juga harus tertib dijalankan, ya, sehingga akan menjadi sebuah budaya dalam berorganisasi. Nah, terkait dengan target, ya, tentunya setiap perusahaan atau organisasi akan mempunyai target masing-masing, ya, yang mana target tersebut nanti akan menjadi KPI bagi organisasi dan juga bagi setiap departemen, gitu ya. Nah, yang saya mau tawarkan adalah kami dari personal merupakan bagian dari tim yang membangun terkait dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini, di mana saya sendiri akan membantu perusahaan-perusahaan yang mana membutuhkan sertifikasi tersebut untuk mencapai target mendapatkan sertifikasi internasional berkaitan dengan ISO 9001 versi tahun 2015, ya, yang berbasiskan risiko atau risk based thinking. Jadi kita harus berpikir terkait dengan sebuah risiko sehingga risiko dari sebuah bisnis di organisasi akan bisa kita minimalisir dan tentunya untuk mencapai target tadi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kami juga bisa membantu untuk mengarahkan tim di perusahaan Bapak Ibu sekalian, di mana tim-tim tersebut akan kita kembalikan sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen mutu ini. Nah, tentunya dengan kualitas, bukan hanya quantity. Jadi kami hanya mengejar kualitas, sehingga apa? Kami menerapkan yang namanya transfer knowledge, ya, mengajarkan kepada karyawan di mana kita bekerja sesuai dengan standar, menetapkan standar dan juga bahkan menyusun standar di setiap organisasi atau departemen tersebut. Nah, tentunya
kami akan menyusun schedule konsultasi pada saat kita nanti menangani perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan di awal kami akan melakukan gap analisis dulu untuk mengimplementasikannya, sehingga dari sisi penerapan kami juga akan mendampingi perusahaan Bapak Ibu sekalian, mendampingi tim Bapak Ibu sekalian untuk menyusun, ya, mulai dari menetapkan SOP standarnya, menjalankan proses implementasinya sampai ke tahap yang namanya evaluasi, ya, yaitu pelaksanaan internal audit di dalam internal perusahaan, ya, termasuk menyusun tim auditor sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan secara internal di perusahaan. Nah, sampai nanti kita melakukan perbaikan secara terus-menerus, di mana perbaikan-perbaikan ini harus kita lakukan di dalam proses untuk menyusun, ya, sistem manajemen untuk mengetahui kira-kira sejauh mana sistem manajemen tersebut sudah terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi yang telah biasa mendampingi perusahaan kami, dan juga lembaga tersebut sudah terakreditasi dengan baik, ya, oleh komite akreditasi, sehingga kita bisa menjadikan jaminan bahwa sertifikasi kita dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah, dengan akreditasi yang cukup baik dan juga memiliki nama baik. Mungkin itu yang saya sampaikan pada presentasi kali ini, di mana kepada pihak-pihak yang terkait apabila ingin membutuhkan jasa kami, silahkan nanti bisa menghubungi kontak kami sesuai dengan nanti yang akan tertera di video ini. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.